Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiara Nur Anjani dari Prodi Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai industri kreatif, subsektor beserta contohnya. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri kreatif memiliki 16 subsektor yaitu arsitektur, desain interior, DKV, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, app dan games, penerbitan, periklanan, TV dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Sektor yang saya pilih dalam kesempatan ini adalah subsektor film, animasi, dan video. Selanjutnya adalah ruang lingkup industri kreatif film, animasi, dan video. Industri kreatif dalam industri ini melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran konten audiovisual, termasuk film, serial televisi, video animasi, film pendek, dan konten digital lainnya. Ruang lingkup industri ini melingkupi berbagai kegiatan dan profesional yang terlibat dalam setiap tahap produksi, termasuk yang pertama adalah pengembangan konsep. Tahap awal dalam industri film dan animasi melibatkan pengembangan ide dan konsep untuk proyek atau produk yang akan diproduksi. Tim kreatif seperti penulis, skenario, sutradara, dan desainer karakter berkontribusi dalam tahap ini. Yang kedua ada praproduksi. Tahap praproduksi mencakup perencanaan proyek, pengumpulan dana, pemilihan lokasi, desain produksi, penulisan skenario, dan casting. Produser, manajer produksi, desainer produksi, dan agen casting adalah beberapa peran yang terlibat dalam tahap ini. Yang ketiga ada produksi. Tahap produksi melibatkan pengambilan gambar, pengaturan adegan, pembuatan animasi, penggunaan peralatan kamera, dan teknologi produksi lainnya. Sutradara, sinematografer, produser, animator, dan kru produksi lainnya bekerja sama dalam tahap ini. Yang keempat, ada pasca produksi. Setelah pengambilan gambar selesai, tahap pasca produksi ini akan dimulai, mencakup penyuntingan, pengolahan efek visual dan suara, rekaman musik, pemasangan gambar, dan penyempurnaan lainnya untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk didistribusikan. Penyunting film, pengarah efek visual, desainer suara, dan komposer musik adalah beberapa profesional yang berperan di tahap ini. Yang kelima ada distribusi. Tahap distribusi melibatkan penentuan strategi pemasaran, penjualan hak distribusi, promosi, dan pengaturan perilisan produk ke pasar. Distribusi, pemasar, dan manajer media terlibat dalam tahap ini untuk memastikan konten film dan animasi dapat diakses oleh audiens yang lebih luas. Yang keenam, penayangan dan pemasaran. Setelah film atau animasi dirilis, tahap ini melibatkan penayangan di bioskop, stasiun televisi, platform streaming, atau melalui saluran online lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai potensi industri ini. Industri film memiliki potensi yang besar karena film adalah media yang populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Menurut Sheila Timothy, produser dari Lifelike Pictures, sekaligus ketua Asosiasi Produser Film Indonesia, mengatakan bahwa film adalah benda budaya yang punya nilai ekonomi. Film terlihat seperti soft power tapi super power. Berikut adalah alasan mengapa industri ini memiliki potensi yang menjanjikan. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Permintaan yang terus meningkat dari berbagai sektor termasuk film, televisi, periklanan, game, pendidikan, dan platform digital. Dengan semakin banyaknya konten yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini, industri animasi dan video terus tumbuh. Yang kedua adalah inovasi teknologi. Kemajuan dalam teknologi komputer dan grafis telah memberikan alat yang lebih baik dan efisien untuk produksi animasi dan video. Yang ketiga adalah pasar global. Animasi dan video memiliki daya tarik universal dan dapat diterima di pasar global. Yang keempat adalah pengaruh media sosial. Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam mempromosikan dan mendistribusikan konten animasi dan video. Berbagi dan menyebarkan konten melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya dapat menghasilkan dampak viral yang signifikan. Ini membuka pintu bagi pembuat konten baru untuk mendapatkan visibilitas dan penggemar secara global. Contoh perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam industri film adalah Best Entertainment. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 dan telah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. Contoh film-film terkenal yang diproduksi oleh Best Entertainment adalah Perempuan Tanah Jahanam, Guru-Guru Gokil,
Araati, dan Petualangan Sherina 2. Selain Best Entertainment, ada juga perusahaan lainnya yang berhasil dalam industri film seperti Falcon Picture dan Rapi Film. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.